Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Kalau kemarin pertemuan yang ke-9 kita sudah membahas mengenai tentang masuknya Jepang ke Indonesia dalam Perang Dunia yang kedua. Dan di pertemuan yang ke-10 ini tentang BPUPKI. Mungkin ada yang tahu ya? Apa BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi artinya setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka Indonesia mempersiapkan untuk menjadikan negara kita negara yang merdeka. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mengikuti pembelajaran yang ke-10 ini, marilah jangan lupa ya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Supaya nanti ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya dan lebih berkah. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, yaitu materi yang sekarang akan kita bahas yaitu tentang BPUPKI atau pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Ya ini ya, kronologisnya ya. Persiapan kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu Indonesia masih menjadi negara yang krisis karena kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, kemudian dijajah lagi oleh Jepang. Nah, di situ setelah dijajah oleh Jepang, Indonesia mengalami kekosongan. Nah, makanya apa? Inilah ya kekalahan Jepang pada waktu itu dalam perang Pasifik. Ya. Nah, ini kan ada kabinet Tojo pada waktu itu, ya, namun dia nggak berhasil. Nah, Jepang pada waktu itu menjanjikan untuk menjadikan Indonesia yang merdeka, dibentuklah tentara-tentara, ya, barisan pemuda untuk diajarkan perang oleh Jepang, karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Nah, padahal kalau kita ketahui bahwa banyak pemuda kita diajarin perang, itu nantinya untuk melawan sekutu. Sekutu datang ke Indonesia, akan menyerang Jepang, itu tentara Indonesia yang akan disuruh maju terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya sekutu bukan masuk ke wilayah Indonesia, melainkan apa? Justru negara Hiroshima dan Nagasaki yang dibom. Ya. Akhirnya Indonesia pintar perang karena dijanjikan kemerdekaan, terus semangat. Nah, namun karena hanya janji-janji doang, akhirnya begitu Jepang menyerah tanpa syarat, di mana Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, dibentuklah yang namanya BPUPKI. Kemudian setelah BPUPKI selesai, maka dibentuklah yang namanya PPKI. Baiklah anakku semuanya, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan sebagai gantinya, maka dibentuklah PPKI atau Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan juga anggotanya yang berjumlah 21 orang Indonesia, kemudian ditambah lagi ya, ditambah 6 lagi, jadi menjadi 27, tapi yang 6 itu tanpa sepengetahuan Jepang. Yang tadinya 21 sepengetahuan Jepang, tapi ditambah 6 lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan menjadi PPKI, kemudian PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, ya, yaitu sidang pada tanggal 8 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka, ya. Jadi kalau PPKI itu sebagai persiapan kemerdekaan, nah setelah selesai dibentuklah PPKI. Nah, PPKI ini sidang yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka. Kemudian 19 Agustus yaitu 2 hari setelah Indonesia merdeka dan dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, hasil sidang PPKI yang pertama, yang tanggal 18 itu, yang pertama mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar di negara Republik Indonesia. Karena kita baru merdeka, jadi baru merancang undang-undang.
Terus kemudian sidang yang pertama, yang hasil yang keduanya, yaitu memilih Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian membentuk KNI. Untuk sementara waktu, presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia atau KNI ya. Jadi KNI itu presiden itu tugas presiden dibantu oleh KNI, Komite Nasional Indonesia. Lanjut. Ya, masih mengenai PPKI. Tadi PPKI yang pertama tanggal berapa? 18 Agustus ya. PPKI yang kedua, sidang yang kedua di hari kedua. Di hari kedua setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang kembali. Sidang tersebut isinya menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk sebagai gubernur di setiap-tiap provinsi. Menetapkan 12 departemen beserta para menteri-menterinya. Terus mengusulkan agar dibentuknya tentara kebangsaan. Dan yang terakhir, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Berlanjut lagi setelah sidang yang kedua selesai, tanggal 22 Agustus 1945, maka PPKI mengadakan sidang kembali, yaitu isinya dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, serta dibentuknya Tentara Kebangsaan. Nah, tanggal 22 Agustus, PPKI sudah melaksanakan tugasnya. Namun, PPKI itu baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Pusat atau yang disebut dengan KNIP. Nah ini ya para orang-orang yang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan diri agar negara kita menjadi negara yang merdeka. Nah ini ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Nggak salah. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan, nah itu terjadi ada perbedaan perspektif antara kelompok golongan ya, golongan muda dengan golongan tua di sini ya. Terdapat dua komponen bangsa yang berbeda pendapat dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu ada golongan tersebut adalah golongan tua dan golongan muda. Di mana pertentangan golongan tua dan golongan muda itu mengenai masalah atau tentang cara dan waktu kapan proklamasi itu diproklamirkan, sehingga memuncak pada waktu itu sehingga terjadinya peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok ya. Di mana golongan yang tua maunya menunggu hasil keputusan dan menunggu dari Jepang. Maunya golongan muda, pokoknya segera diproklamasikan kemerdekaan. Mumpung di Indonesia tidak ada pemimpin atau tidak ada yang menjajah atau vacuum of power. Nah, makanya peristiwa tersebut dari golongan muda khawatir nanti Soekarno di apa namanya? Istilahnya dikhawatirkan Soekarno nantinya mengikuti aturan dari Jepang atau diprovokasi oleh Jepang sehingga golongan muda itu nggak sabaran. Makanya diungsikanlah Soekarno di Rengas Dengklok. Terus akhirnya, nah pada malam harinya, malam ke-17, akhirnya rombongan Soekarno dibawa lagi ke Jakarta untuk kemudian hari, setelah ada kesepakatan ya, antara golongan tua dan golongan muda, setelah bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan juga dengan 17 Ramadan, ya, pas bulan puasa itu, jam 10 di mana? Kita lihat ke sini lagi. Oh belum ya, masih ini, tapi kita tahu. Ya.
Nah, inilah para orang-orang yang termasuk dalam golongan tua dan masuk golongan muda, ya. Yang golongan muda itu memang rata-rata usianya 25 tahun, ya. Ada Soekarno, ada B.M. Dia, ada Yusuf Kunto, ada Wikana, Khairul Saleh, ada Malik Sayuti, Sayuti Melik, ya. Sayuti Melik yang dikenal dengan yang mengetik daripada naskah proklamasi. Dan golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Buntaran, dan Dr. Samsi. Dr. Buntaran dan Dr. Samsi. Nanti golongan tua dan golongan muda. Dikatakan golongan muda memang usianya rata-rata mereka masih muda, dan golongan tua rata-rata usianya sudah di atas 40 tahun. Oh, ada Iwa Kusuma, ya, ada Iwa, ya. Ini adalah, ada yang tahu? Ya, Khairul Saleh, ya. Nah, ini adalah golongan muda yang ingin segera proklamasi dibacakan. Dan ini ada yang tahu kira-kira gambar siapa? Ini adalah gambar di mana proklamasi dibuat. Kira-kira di mana? Di rumah Laksamana Maeda. Nih, ya. Di rumah Laksamana Maeda, naskah ditulis Soekarno dan dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Ya, jadi ada 3 orang yang menulis teks proklamasi, artinya merumuskan, ya, di rumah Laksamana Maeda. Dia seorang tentara Jepang, ya, yang mengizinkan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Kenapa di rumah Laksamana Maeda? Karena pada waktu itu, pada saat pulangnya Soekarno dari Rengas Dengklok itu pada tengah malam, yang mana hotel di Indonesia itu sudah tutup, nggak ada hotel yang buka. Akhirnya pada waktu itu Laksamana Maeda belum tidur, akhirnya mengizinkan para golongan tua dan golongan muda untuk masuk ke rumahnya, mempersilahkan untuk membacakan teks proklamasi atau menyusun teks proklamasi, dan Laksamana Maeda tidak ikut campur. Ya, ya. Ini kira-kira ini rumah Laksamana Maeda sekarang jadikan museum, ya, jadikan museum, ya. Nah, di sinilah mereka menyusun teks proklamasi. Nah, ini adalah gambar golongan muda tadi siapa yang mengetik teks proklamasi? Dia adalah Sayuti Melik, ya. Naskah yang telah disetujui kemudian diketik oleh Sayuti Melik yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Ya. Sehingga naskah tersebut dikenal sebagai naskah teks proklamasi. Nah, ini adalah naskah yang aslinya sebelum diketik, ya. Naskah yang asli sebelum diketik oleh Sayuti Melik masih seperti ini. Ya, Maji Ajaran Lama, kami Bang Soe, ya. Ini kan juga Jakarta 17/8/05, wakil-wakil bangsa Indonesia, ya. Karena pada waktu itu belum menjadi presiden. Tanggal 17 Agustus Soekarno dan Hatta itu belum jadi presiden, ya. Makanya di dalam teks proklamasi wakil-wakil bangsa Indonesia, atau kalau yang di naskah yang sudah diketik atas nama bangsa Indonesia. Ini naskah aslinya. Nah, ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, pada saat dibacakan itulah, ya, rakyat sudah merasakan bahwa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Makanya langsung tanggal 18 Agustusnya mengadakan sidang PPKI yang pertama, yang isinya diantaranya mengangkat Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Ya, nih, ya. Jam 10 pagi, tepatnya hari Jumat, teks proklamasi dibacakan Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya. Nah, proklamasi dibacakan itu tadinya akan dibacakan di lapangan Ikada, ya, kalau sekarang Silang Monas Jakarta. Namun
Kenapa dibatalkan? Karena pada waktu itu di di lapangan Ikada yang sekarang Monas, Silang Monas Jakarta, itu masih banyak sekerumunan orang-orang atau tentara Jepang. Dikhawatirkan nantinya akan mengganggu jalannya pembacaan teks proklamasi, maka akhirnya pembacaan tersebut tidak jadi di lapangan Ikada, melainkan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi Jakarta. Nah, setelah dibacakan, terus kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih, yang pada waktu itu yang mengibarkan bendera merah putih adalah Latif Hendra Ningrat dan Suhud, ya. Kemudian diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sejak saat itu lahirlah negara baru yang bernama Republik Indonesia. Nih rumahnya Soekarno nih, pada saat teks proklamasi dibacakan di rumah ini. Ya. Nah, ini pengambilan bendera merah putih. Terus diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tadi siapa yang mengibarkan? Siapa yang mengibarkan? Yusuf Hendraningrat dan Suhud. Yang menjahit bendera merah putih siapa? Fatmawati. Yang metik teks proklamasi siapa? Sayuti Malik. Ya, penyebaran luas berita proklamasi kemerdekaan, ya. 17 Agustus pagi teks proklamasi itu setelah sampai ke tangan Waidan, kepala bagian radio dari kantor Dumai, atas perintah Palewenan, ya, teks proklamasi kemudian dibacakan oleh Epus, dibacakan lagi gitu ya. Walaupun sempat dihentikan oleh tentara Jepang, berita proklamasi tetap disiarkan setiap setengah jam sekali tentang kemerdekaan Indonesia sampai dengan pukul 16, ya. Nah, saat siaran radio itu berhenti. Jadi jam 6, jam 4 sore itu siaran radio berhenti. Meskipun demikian, para pemuda-pemuda Indonesia bertekad menyiarkan proklamasi ke seluruh penjuru dunia. Mereka menciptakan pemancar-pemancar baru, terutama ada di Menteng 31 dengan kode panggilan DKI 1. Mereka membuat surat selebaran bahwa bahkan semua harian di Jawa memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jelas ya anak-anak semuanya? Baiklah anak-anakku semuanya, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita yang ke-10 ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tetap membuat rangkuman, karena rangkuman itu ilmu yang kita ikat supaya tidak pernah hilang. Begitu kita lupa, kita buka kembali. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang, di pertemuan yang ke-11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.